Di tanah yang dikenal sebagai Kerajaan Velaryon, legenda lama berbicara tentang seorang bayi yang akan lahir di bawah gerhana darah dan membawa kehancuran bagi siapapun yang ia cintai. Ramalan itu ditulis di dinding kuil cahaya, lalu dikunci dan dilupakan. Tapi takdir tidak pernah lupa. Pada malam gerhana darah, Ratu Aldea melahirkan seorang putri. Hujan api jatuh dari langit. Gunung-gunung bergemuruh. Angin barat membawa suara jeritan dari desa-desa jauh. Bayi itu diberi nama Aeloria, putri mahkota yang tak pernah menangis, hanya menatap dengan mata ungu menyala yang membuat semua pengasuhnya ketakutan. Seiring waktu, Aeloria tumbuh menjadi gadis muda yang menawan, tapi kesepian. Setiap orang yang terlalu dekat padanya, guru, pelayan, bahkan hewan peliharaan, selalu mengalami musibah, tertimpa atap, tenggelam di danau, atau hilang begitu saja. Rakyat mulai berbisik. Putri pembawa bencana, mereka menyebutnya. Raja Kael dan Ratu Aldea, dengan hati berat, mengasingkan Aeloria ke menara Argait, di tepi jurang kelam. Ia hidup dengan sunyi dan bisikan angin, hanya ditemani satu penjaga bisu dan seekor gagak bernama Kur. Tapi takdir Aeloria belum selesai. Pada usianya yang ke-17, bunga hitam bermekaran di seluruh ibu kota, tanda bencana menurut kitab kuno. Di saat yang sama, Putri Aeloria mulai bermimpi tentang bayangan yang membisikkan, singgasana menunggu darahmu, dan dunia menunggu lulu lantak. Raja Kael memanggil para penasehat. Beberapa ingin membunuh Aeloria demi menyelamatkan kerajaan. Namun Ratu Aldea bersujud, menangis, dan memohon agar anaknya diberi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak membawa kutukan, bahwa mungkin, justru ia adalah kunci keselamatan. Dengan berat hati, Raja Kael memanggil putrinya kembali ke istana. Saat Aeloria memasuki gerbang kerajaan, matahari tertutup awan. Air mancur istana mengering. 3 penjaga langsung jatuh sakit, 1 mati mendadak. Ketakutan menyebar seperti kabut. Namun Aeloria tak bersuara, hanya diam, menatap satu persatu rakyat yang membencinya dengan mata yang penuh luka. Di ruang singgasana, seorang penyihir tua kerajaan, Master Talent, mencoba mengusir kutukannya. Namun ia terkejut menemukan bahwa bukan Aeloria yang terkutuk melainkan dunia ini yang menolak keberadaannya, karena darah Aeloria bukan manusia sepenuhnya. Ayahmu, bukan Raja Kael, kata Talent lirih. Darah iblis mengalir dalam nadimu. Kau adalah keturunan dari Ravaketor, penguasa kegelapan yang dulu dikurung di dimensi ke-6. Aeloria terdiam, tapi di dalam dirinya, sesuatu bangkit. Malam itu, seorang pembunuh bayaran menyelinap ke kamar Aeloria. Tapi saat pisau menyentuh kulitnya, waktu berhenti. Bayangan kelam membalut tubuhnya. Ketika waktu berjalan kembali, si pembunuh sudah menjadi abu. Dan dinding kamar berubah menjadi batu merah, bernafas seperti makhluk hidup. Aeloria berdiri di depan cermin. Wajahnya retak, mata ungunya menyala terang. Aku bukan manusia, tapi aku juga bukan iblis, katanya pada bayangannya. Aku adalah batas antara kehancuran dan harapan. Keesokan harinya, rakyat memberontak. Mereka mengepung istana, menuntut agar Aeloria dikorbankan demi menyelamatkan kerajaan. Raja Kael bimbang, tapi Ratu Aldea maju dan mengungkapkan rahasia kelam. Saat muda, ia pernah terjebak dalam dunia bayangan dan membuat perjanjian dengan Ravaketor demi menyelamatkan kerajaan dari kelaparan. Aeloria adalah harga dari perjanjian itu. Bukan Aeloria yang jahat, tapi aku, kata sang ratu dengan air mata. Anakku hanya warisan dari kesalahan ibunya. Aeloria mendengar semua itu, dan saat para penyihir mencoba mengurungnya dengan mantra suci, ia tidak melawan. Tapi malam harinya, ia naik ke puncak menara timur, membelah dada sendiri, dan mengeluarkan kristal kegelapan, sumber kekuatan iblis dalam dirinya. Ia tahu jika ia menghancurkannya, ia akan mati. Tapi dunia akan bebas dari takdirnya. Namun sebelum ia memukul kristal itu dengan pedang suci warisan Raja Kael, bayangan Ravaketor muncul. Ia menawarkan sesuatu yang lain, gabung denganku. Kita hancurkan dunia yang mengutukmu. Dan ciptakan dunia baru tanpa kebencian. Aeloria gemetar. Dunia telah membencinya sejak lahir. Tapi satu suara kecil berkata, aku tidak akan jadi seperti ibuku. Aku tidak akan mengorbankan dunia, untuk membalas dendam. Dengan teriakan yang membelah langit, ia menghancurkan kristal itu. Ledakan cahaya menyelimuti seluruh Velaryon. Gunung runtuh. Laut mengamuk, tapi lalu semuanya sunyi.
Dari reruntuhan istana, hanya tersisa Aeloria, berdiri dengan tubuh lemah, rambut memutih, dan mata kehilangan cahaya ungunya. Ia masih hidup, tapi kini, manusia sepenuhnya. Kutukan itu telah sirna, tapi dengan harga besar, ibunya meninggal, ayahnya lumpuh, dan Velaryon hancur separuhnya. Namun untuk pertama kalinya, rakyat tidak takut pada Aeloria. Mereka justru bersujud, karena bencana itu memang dibawanya, namun bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk Asteris mengakhiri warisan kelam dan membuka jalan baru. Tahun-tahun berlalu, Aeloria menjadi ratu pertama dari kerajaan baru Velaryon. Ia membangun dunia tanpa tahta suci, tanpa keturunan agung. Sebuah dunia untuk semua. Ia dikenal bukan sebagai pembawa bencana lagi, tetapi sebagai Aeloria sang penebus takdir Asteris. Namun tiap malam, saat bulan merah terbit, ia berdiri di balkon, dan bertanya dalam hati. Apakah aku benar-benar sudah membebaskan dunia, atau hanya menundanya? Aeloria berdiri di depan kaca besar di kamarnya yang baru direnovasi. Istana kini kembali merayakan kehadirannya sebagai putri mahkota. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai menggeliat, seperti api kecil yang menunggu tersulut. Master Talen diam-diam mempelajari naskah-naskah kuno. Ia menemukan simbol-simbol kuno di sekitar tempat tidur Aeloria, berupa segel iblis yang tertidur. Ratu Aldea, makin sering sakit, dipenuhi rasa bersalah dan menghindari putrinya. Malam itu, dalam mimpi, Aeloria berjalan di padang abu. Seorang pria bermahkota tanduk hitam muncul dari kabut. Waktu kita akan tiba, putriku. Mereka akan mencaci, tapi kekuatanmu adalah kebenaran yang ditakuti. Aeloria terbangun dengan mata menyala ungu dan luka berbentuk simbol di lengannya. Luka itu terbakar perlahan, tapi tidak mematikan. Kerajaan mulai mengalami gempa kecil tiap malam. Sungai yang mengalir di sekitar ibu kota mengering. Pendeta-pendeta panik, menyebutnya sebagai tanda kebangkitan kegelapan. Talen menemukan bahwa retakan tanah berasal dari reruntuhan bawah tanah yang disebut Gerbang Rafa Ketor, segel kuno tempat iblis leluhur Aeloria dikurung ribuan tahun lalu. Ia takut jika darah Aeloria semakin kuat, maka gerbang itu akan terbuka. Sementara itu, rakyat kembali bergejolak. Seorang bangsawan fanatik bernama Baron Edri memimpin faksi pembasmi darah terkutuk, menuntut Aeloria ditangkap dan dibakar di tiang suci. Raja Kael, yang makin sakit, tidak lagi mampu membuat keputusan tegas. Kekuasaan perlahan berpindah ke tangan Aldea, yang dilema antara kasih sebagai ibu dan tanggung jawab sebagai ratu. Aeloria menyusup ke perpustakaan terlarang bersama Kur, gagak kesayangannya. Ia menemukan sebuah kitab bernama Velcaedum, kitab penghubung dua dimensi, dunia manusia dan dunia Rafa Ketor. Dalam kitab itu tertulis, jika darah iblis memilih pengorbanan, segel tetap terkunci. Tapi jika darah iblis memilih amarah, gerbang akan terbuka dan dunia akan terbakar. Di malam yang sama, Baron Edri mengirim pasukan rahasia untuk membunuh Aeloria. Tapi ketika mereka menyerbu kamarnya, Aeloria berdiri dengan mata menyala, tubuh dilindungi perisai bayangan. Tanpa mengangkat senjata, ia membuat mereka berlutut, menangis, dan memohon ampun. Ia mulai bertanya, apakah ia memang jahat, atau hanya diberi kekuatan yang tak dipahami. Ratu Aldea akhirnya mengungkapkan kebenaran pada Aeloria, bahwa ia membuat perjanjian dengan iblis bukan hanya untuk menyelamatkan rakyat, tapi karena ia dulu kehilangan anak pertama dalam perang, dan Rafa Ketor menjanjikan seorang anak pengganti yang akan abadi. Aeloria merasa hancur. Ia bukan anak yang dinanti, hanya pengganti, ciptaan dari ketamakan dan penyesalan ibunya. Namun Talen memberi satu harapan, jika Aeloria mengorbankan kekuatannya di altar cahaya tertinggi, maka darah iblis dalam dirinya bisa dimurnikan, meski mungkin ia akan mati. Aeloria menyetujui tapi tidak sebelum mengakhiri kekacauan yang disebabkan Baron Edri. Istana terbakar. Baron Edri berhasil menggiring massa ke dalam istana, menuduh keluarga kerajaan menyembunyikan iblis. Talen terbunuh saat melindungi kitab kuno. Raja Kael dibakar hidup-hidup di singgasana oleh pengikut fanatik. Aeloria berdiri di tengah api, rambutnya melayang, kekuatan iblis di dalam dirinya membara. Ia bisa saja membunuh semua orang dengan satu teriakan. Tapi ia hanya menatap mereka, mata ungunya menghapus seluruh amarah mereka dalam satu pandangan. Ia berkata, aku tak ingin dihormati, aku tak ingin ditakuti.
Aku hanya ingin bebas dari takdir yang bukan pilihanku. Lalu ia terbang, dibawa oleh kekuatan ke arah utara menuju puncak Gunung Aether, tempat altar cahaya berada. Puncak Gunung Aether diselimuti badai. Aeloria berjalan sendiri, tubuhnya mulai retak dari dalam. Darah iblis dan darah manusia di dalam dirinya saling bertempur. Di altar, ia mengangkat tangan, membacakan mantra kuno dari Velcaedum. Kilat membelah langit. Bayangan Rafa Ketor muncul, menawarkan satu pilihan terakhir. Jangan buang kekuatanmu. Dunia ini akan mengkhianatimu lagi. Bersamaku, kau akan jadi dewi, bukan korban. Aeloria menangis. Tapi kemudian ia tersenyum. Aku tidak ingin jadi dewi. Aku hanya ingin jadi manusia. Ia menusukkan belati ke dadanya, menghancurkan kristal kegelapan. Cahaya meledak. Dunia terdiam. Aeloria ditemukan beberapa hari kemudian oleh para pengungsi. Tubuhnya lemah, tapi hidup. Mata ungunya hilang. Darah iblis dalam dirinya telah hilang. Ia tak lagi punya kekuatan. Tapi rakyat kini mengikutinya bukan karena takut, tapi karena cinta. Ia membangun kembali Velaryon sebagai negeri tanpa tahta, tanpa warisan darah, tanpa legenda kuno. Aeloria, putri mahkota pembawa bencana, kini menjadi lambang harapan dunia baru. 3 tahun telah berlalu sejak ledakan cahaya di Gunung Aether. Velaryon kini tidak lagi memiliki raja atau ratu. Tahta dihancurkan, lambang-lambang kerajaan dibakar, dan hukum baru disusun oleh dewan rakyat dari berbagai golongan. Namun mereka tetap menunggu suara satu orang, Aeloria. Di sebuah dusun kecil bernama Faelwyn, yang dulunya hancur karena gempa akibat kekuatan iblis, Aeloria hidup dengan nama baru, Elia. Ia mengajar anak-anak membaca, menanam bunga di tanah yang dulu hangus, dan menulis puisi yang tak pernah ia beri nama. Tubuhnya masih lemah, luka di dadanya belum sembuh sepenuhnya. Tapi yang paling terasa adalah kesepiannya. Setiap malam, ia melihat bulan dari jendela dan berbisik, "Ayah, Ibu, Talen, maafkan aku. Dunia selamat, tapi aku kehilangan kalian." Hari di mana mereka kembali. Suatu hari, seorang anak kecil datang membawa bunga berwarna ungu yang tak pernah tumbuh di dataran Faelwyn sebelumnya. "Bunga ini tumbuh di tempat kau pernah jatuh, Kak Elia," katanya. Aeloria menggenggam bunga itu. Air matanya menetes. Di kelopaknya, terukir simbol kecil yang dulu menjadi luka di lengannya. Tapi sekarang, simbol itu tidak menyakitkan. Ia hangat, seperti pelukan. Malamnya, saat badai menghantam desa, ia melindungi anak-anak di gudang. Bukan dengan sihir, bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian. Ia menahan atap yang roboh dengan tangan sendiri. Pundaknya berdarah. Tapi semua anak selamat. Keesokan paginya, seluruh penduduk menyebutnya penjaga cahaya. Ending, surat untuk langit. Di hari ulang tahunnya yang ke-21, Aeloria menulis surat terakhir, yang ia ikat dengan pita merah dan biarkan di bawah angin malam. Surat itu berbunyi, "Untuk ayah, ibu, dan semua yang telah pergi lebih dulu. Dunia kini damai, tapi aku masih merasa sepi. Kadang aku ingin menyerah, tapi senyum anak-anak di sini menguatkanku. Kalian bilang aku pembawa bencana. Tapi aku sadar, bukan aku yang membawa bencana. Aku hanya anak yang lahir dari dunia yang ketakutan. Kini aku bukan putri mahkota. Aku bukan iblis. Aku bukan cahaya. Aku hanyalah Aeloria, seorang manusia yang masih belajar memaafkan dunia, dan dirinya sendiri. Jika suatu hari aku kembali ke langit, aku harap kalian menyambutku, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai seseorang yang mencoba menyelamatkan semua, dengan seluruh luka yang kupunya. Dengan cinta yang tak pernah padam. Aeloria." Ratusan tahun kemudian, anak-anak di Velaryon mendengarkan dongeng tentang putri yang membakar takdirnya demi menyelamatkan dunia. Mereka tak tahu apakah Aeloria benar-benar ada. Tapi di taman tengah ibu kota, bunga ungu selalu tumbuh setiap tahun, meski tanahnya tak pernah disiram. Dan jika kau berdiri diam saat malam bulan purnama, kau bisa mendengar suara lembut berkata, "Dunia ini bukan tentang darah siapa yang kau warisi, tapi tentang cahaya yang kau tinggalkan setelah kau pergi."